Kita akan bahas pada malam hari ini serial sahabat Nabi dan kita sudah bahas sebelumnya tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada sesi bulan lalu ya. Nah ini adalah sesi kedua ya. Seperti yang saya duga bahwa berkisah tentang Umar emang tidak mungkin satu episode ya. Terlalu sedikit dan begitu luas keteladanan yang bisa kita ambil dari sosok Umar bin Khattab ini ya. Usianya memang tidak panjang ya. Ya berkisar antara 62-63 tahun. Ya, kalau kita hitung Umar bin Khattab itu ketika dia hijrah, saat hijrah itu usianya 27 ya ditambah 13. Ya, berapa itu? 40 tahun. Ya, jadi ketika hijrah 40 tahun. Jadi Umar itu ketika hijrah usianya 40 tahun. Karena ketika Nabi diangkat menjadi rasul kan usia Umar itu 27 tahun. Nabi 40, dia 27. Jadi ditambah 13, 40 tahun ketika dia hijrah. Umar wafat tahun 23 Hijriah. Nah, jadi genap sudah 40 tambah 23, 63 tahun ya. Tapi keteladanannya luar biasa ya. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Bagi yang telat ya, atau lupa-lupa silakan lihat di akunnya Al Husna ya di YouTube ya. Dan saya mohon izin satu kamera kecil saya aktifkan juga ya untuk dokumentasi. Mungkin ada beberapa orang yang juga sudah kelihatan nonton ya, menyaksikan acara kita ini ya. Kita sudah bahas tentang siapa Umar ya, dari kabilah mana dia berasal ya, jaraknya dengan Rasulullah seperti apa, dan Umar di masa jahiliyah ya. Sampai kemudian terakhir kita bahas proses masuk Islamnya Umar. Ini peristiwa yang menggemparkan Mekah ya. Kata Khalid bin Walid mengomentari keislaman Umar itu dengan kalimat asbahat Makkatu ghaira Makkata qablaha. Nah, jadi ketika Umar masuk Islam, kata Khalid bin Walid, Mekah itu berubah, tidak seperti Mekah sebelumnya. Jadi terjadi perubahan yang dahsyat. Dakwah Rasulullah SAW yang semula dilakukan secara diam-diam, ya, antar personal, ya, dan tidak terang-terangan. Begitu Umar masuk Islam berubah. Ya, kita ingat kalimat Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Kata Umar, ya Rasulullah, alasna alal haq. Bukankah kita ini benar? Kata Rasul, bala, betul, kita ini benar. Fafima al-ikhtifa. Fafima al-ikhtifa. Nah, kalau benar ngapain diam-diam? Maka dakwah pun dilakukan secara jahriyatan, terang-terangan. Enggak ada yang tutup-tutupi lagi. Nabi berdiri di atas bukit Safa mengumumkan dakwahnya, dan aslama ba'duhum wa kafara ba'duhum. Ya, sebagian masuk Islam, sebagian tetap kafir. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan kesaksian. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami tidak pernah sholat secara terang-terangan. Ya, kami tidak pernah sholat secara terang-terangan illa kecuali ba'da an aslamu Umar. Nah, kecuali setelah Umar masuk Islam. Jadi mereka baru berani terang-terangan. Nah ini, maka benar kata Khalid bahwa keislaman Umar itu mengubah Mekah, mengubah wajah Mekah al-Mukarramah. Ada positifnya dan ada juga negatifnya. Positifnya, Islam jadi populer di kalangan masyarakat. Banyak orang yang kepo, ya, penasaran dan kemudian masuk Islam. Tapi di sisi lain, ya, sisi negatifnya, orang-orang kafir Quraisy yang selama ini ya, tidak senang dengan kehadiran dakwah Rasulullah ya, dan memaksa orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah untuk murtad, dan selama ini tidak ketahuan. Begitu keislaman mereka diumumkan, dideklarasikan, maka satu persatu pun mereka terciduk, kalau bahasa anak muda hari ini ya, terciduk ya, ketahuan, dan mulailah ya, mereka mengalami ujian-ujian. Ada yang disiksa, ada yang ada yang diusir gitu kan. Nah, nanti kita ketemu riwayat dan pernah kita ceritakan Rasulullah mempersilakan sebagian sahabat hijrah ke Habasyah 2 gelombang. Nah, Umar tidak ikut waktu itu. Sampai kemudian datanglah perintah Allah ya, agar mengizinkan mereka hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka para sahabat atas perintah Rasulullah hijrah ke Madinah. Bagaimana dengan Umar? Umar juga hijrah.
Cuman bedanya, kalau yang lain itu hijrahnya diam-diam, nah, Umar tidak. Hajar Umar jahriyatan. Umar hijrah terang-terangan. Walaupun riwayatnya ada yang mengatakan tidak sampai sahih, tapi ini populer sekali tentang hijrahnya Umar ini. Ya, dalam film Umar itu bahkan juga dikutip atau kemudian divisualisasikan gitu kan, dalam film Umar yang pernah tayang di sebuah televisi swasta dulu ya, dan masih banyak beredar di YouTube ya. Kata Umar, ya, setelah yang lain hijrah diam-diam dan seterusnya, Umar tidak. Umar waktu itu akan hijrah bersama dengan Ayyash bin Rabi'ah, ya, kemudian Umar bin Khattab, dan ada satu lagi temannya, bertiga berempat mereka akan hijrah ya. Umar berdiri di depan Ka'bah setelah sholat 2 rakaat, dia berkata kepada orang-orang yang di depannya itu, ya ma'asyaran nas, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, wahai manusia, inni muhajirunil yaum, saya akan hijrah hari ini. Ya, waman arada, katanya, barang siapa yang ingin, ya, saqilathu ummuhu, ibunya menangis meratapi kematian anaknya, ya, au aitama walaiduhu, ya, atau anaknya jadi yatim karena bapaknya meninggal, ya, au armalat zaujatuhu, atau istrinya menjadi janda. Ini luar biasa ya. Yang pengen emaknya nangis meratapi anaknya, yang pengen anaknya yatim karena bapaknya meninggal, atau istrinya janda, temui saya di lembah Mekah. Dia tunggu sampai siang, sore berangkat, tidak ada yang nemui Umar. Umar hijrah secara terang-terangan ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, demikian juga para sahabat, mereka hijrah dengan berbagai kondisi. Ada yang terang-terangan juga, ada yang malam hari, siang hari, sampai kemudian Nabi juga hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan Umar berada di Madinah. Apa yang beliau lakukan? Ya Rasulullah, baginda Rasulullah SAW, ya, ketika hijrah ke Madinah dan mulai menata kota ini menjadi kota yang berperadaban, ya, beliau mendirikan masjid, menyatukan kaum muslimin dalam simpul ukhuwah Islamiyah, ya, kemudian Nabi juga mulai menata ekonomi Madinah yang selama ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi, ya. Jadi selama ini Madinah itu dikuasai orang Yahudi, ya. Lalu kemudian Nabi juga mulai mengatur undang-undang, ya, mengatur undang-undang yang kita kenal dengan Piagam Madinah, ya. Dan tidak lupa juga, ya, Nabi membuat angkatan perang gitu ya, militer, membentuk angkatan militer, ya. Jadi 5 pilar inilah yang dibentuk oleh baginda Rasulullah SAW, ya. Mulai dari membangun masjid, kemudian membuat undang-undang, menyatukan kaum muslimin, membangun ekonomi, dan membangun angkatan perang. Maka, ya, satu persatu peristiwa terjadi, ya, dimulai dari perang Badar, ya, perang Uhud, ya, perang Khandaq, dan sampai kemudian perang Tabuk. Ada 60 sekian peristiwa besar terjadi di masa Rasul. Umar tak pernah absen. Nah, ini catatannya, Umar tidak pernah absen dari peristiwa-peristiwa tersebut, ya. Bahkan dia memberikan peran yang tidak sedikit dalam berbagai peristiwa itu, misalnya dalam perang Badar, ya, atau perang Uhud. Kita ingat ketika Rasulullah SAW sedang dalam kondisi yang sangat kritis, ya, pelipisnya atau pipinya luka, dilempari dengan lembing oleh musuh pada waktu itu, ya, oleh Ibnu Qam'ah. Maka Umar, ya, segera dibantu oleh Umar bersama dengan sahabat Nabi lainnya seperti Abu Bakar Siddiq, ya. Umar waktu itu berdiri di atas bukit Uhud, mengulurkan tangannya menyambut tangan Rasulullah SAW sehingga mereka selamat, ya. Dalam perang Badar, kembali sebentar, ya, ada juga kisah menarik saat mereka memenangkan peperangan dan Rasulullah, kaum muslimin bingung, ini tawanan perang ini mau diapain gitu, ya. Dan kita ingat dialog-dialog tersebut, bagaimana akhirnya Rasul mengatakan, ya Umar, bagaimana pendapat anda, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapat anda? Mereka memberikan pendapat Rasul Umar, ya, kalau Abu Bakar mengatakan bebaskan tawanan itu dan kita minta tebusan, tapi kalau Umar tidak, ya Rasulullah, di antara tawanan itu mungkin ada saudaranya Abu Bakar, mungkin ada dari kabilah Bani Hashim, kabilah yang lain serahkan ke kabilah masing-masing. Jadi kalau di antara tawanan itu ada yang kabilah Bani Hashim, serahkan ke Ali yang menggal kepalanya. Kalau ada di antara mereka kabilah Bani, misalnya siapa, At-Taimi, serahkan ke Abu Bakar untuk menggal kepalanya, ya. Jadi maka kata Rasul, ya Umar, antaka Musa, anda itu seperti Nabi Musa,
galak gitu ya, tugas ya. Wa anta ya Abu Bakar, Anda wahai Abu Bakar, kamisli Harun, seperti Nabi Harun. Ya, Harun itu kan lembut ya. Nah, akhirnya Rasulullah SAW menerima pendapat Abu Bakar Siddiq, walaupun yang benar itu pendapat Umar. Ya, belakangan Al-Quran turun membenarkan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Nah, kisah terus berlanjut jamaah sekalian sampai nanti ada namanya perjanjian Hudaybiyah, Umar juga ikut. Nanti ada misalnya Fathu Makkah, Umar juga ikut. Tapi yang luar biasa adalah kalau kita lihat catatan riwayat, termasuk yang ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Maktum ini ya. Saya karena sering mengajar dan mengisi kajian, ini buku entah berapa kali khatam ya, entah berapa kali khatam. Catatan saya bahwa sepanjang membersamai Rasulullah SAW, ya, sepanjang membersamai Rasulullah SAW, Umar bin Khattab itu ya tidak pernah gitu kan, tidak pernah diangkat oleh Rasul SAW ya, menjadi panglima, ya, menjadi panglima perang. Ya. Padahal kurang berani apa Umar? Kurang berani apa Umar bin Khattab? Kecuali sekali. Jadi Umar itu pernah diangkat oleh Rasul SAW ya, sebagai panglima perang. Saya sedang mencari detailnya halamannya ya, yaitu terjadi setelah setelah perang Tabuk ya. Jadi setelah perang Tabuk, tidak lama setelah sebelum wafatnya baginda Rasul ya, beliau mengirimkan beberapa utusan. Ada dicatat dalam buku ini ada berapa kali utusan ini, ada 6, 8 ya, 12 lebih 13 ya, 13 16 7 ya, sekitar 16 atau 7 utusan dikirim oleh Rasul SAW ke berbagai kabilah. Nah, salah satu di antara utusan tersebut ya, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Itulah satu-satunya peristiwa di mana Umar pernah diutus oleh Rasul untuk memimpin sebuah pasukan, bahkan bukan pasukan besar, semacam ekspedisi. Jadi selain itu nggak pernah. Itu pun tidak terjadi peperangan. Jadi apa hikmahnya? Hikmahnya bahwa Rasulullah SAW bisa memetakan ya, mana kalau dalam bahasa manajemen ini disebut dengan direct man on direct job gitu ya. Jadi seseorang itu ditempatkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya, sesuai dengan skillnya, sesuai dengan kelebihannya. Umar memang berani, tapi tidak untuk menjadi panglima, tidak untuk menjadi panglima, tidak juga untuk dikirim menjadi utusan, enggak. Jadi kita pernah bahas perjanjian Hudaybiyah, awalnya mereka akan mengutus Umar, tapi nggak jadi, yang dikirim adalah Utsman. Nah, jadi keberanian Umar itu, kata Abbas Mahmud Al-Aqad dalam kitabnya Qaryatu Umar, lebih bersifat defensif, bertahan, bukan menyerang. Nah, jadi ini kayak gaya-gaya tawon begitu ya. Tawon itu kan dia nyaris nggak pernah menyerang. Mengapa tawon itu menyerang? Ketika dia diusik, sarangnya acak-acak, ya, diinjak gitu kan, ngamuk dia gitu kan. Nah, Umar tuh begitu, dia nggak pernah cari gara-gara gitu kan. Dia bukan tipe penyerang. Kalau dalam permainan sepak bola itu dia bukan berada di depan nyetak gawang, nggak. Dia berada di back kiri atau back kanan mendampingi kiper, begitu kira-kira ya. Jadi kalau ada yang macam-macam terhadap Rasulullah, dia yang paling depan maju. Tapi kalau enggak, dan dalam diri Umar juga mengalir sifat enggak tegaan. Ya. Nah, dan ini yang membedakannya dengan Khalid. Khalid itu enggak, Khalid itu tegaan. Dan itulah karakter seorang panglima perang. Panglima perang itu harus tega. Kalau enggak teganya enggak bisa. Ya. Khalid itu dahsyat. Nah, suatu saat nanti setelah Al-Khulafaur Rasyidun, ya, kita akan bahas beberapa sahabat Nabi lain termasuk Khalid. Kita ingat kisah Khalid ini baru 2,5 bulan masuk Islam, dia sudah jadi panglima perang. Sementara Umar tidak, karena keberanian seorang Khalid dan keberanian seorang Umar itu berbeda. Umar bersifat defensif, sementara Khalid itu bersifat ofensif, dia menyerang. Makanya di masa Abu Bakar As-Siddiq, semua peperangan, ya, baik kecil maupun besar, ya, terutama yang besar-besar, panglima adalah Khalid bin Walid dan bukan Umar. Ya, karena Khalid jagoan
Ya, kalau kita lihat baik film ataupun buku-buku yang menulis tentang Khalid bin Walid, dia memang seorang panglima yang sejati, amir ya dalam sebuah pasukan perang. Oke, baik. Sampai kemudian baginda Rasul wafat. Nabi meninggal dunia di tahun ke-11 kenabian, dan kita pernah bahas bagaimana akhirnya kaum muslimin sepakat ya, untuk menunjuk Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Ya. Omar termasuk orang yang pertama kali membaiat, menyatakan sumpah setia kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di Saqifah Bani Sa'idah. Kita pernah ceritakan bagaimana proses pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Omar ini menjadi betul-betul penyeimbang. Ya, menjadi penyeimbang seorang Abu Bakar As-Siddiq yang disebut sebagai lebih santun, lebih lembut, sementara Umar galak. Ini kata orang Medannya cocok gitu ya, cocok banget, pas. Ya. Dan kendati demikian gitu kan, walaupun Umar itu galak gitu kan, tapi yang menjadi khalifah Abu Bakar yang memutuskan. Maka kalau kita lihat fungsi Umar itu lebih kepada penasehat, nanti yang mutusin Abu Bakar. Dan kita menemukan dalam banyak riwayat antara dua sahabat mulia ini ya, pun sering terjadi perselisihan pendapat. Ya. Kadang yang dimenangkan adalah pendapat Abu Bakar, kadang juga yang dimenangkan adalah pendapat Umar Al-Khattab. Salah satu contoh misalnya terkait maraknya orang-orang murtad, ya, orang-orang murtad, terutama mereka yang murtad diajak masuk Islam lagi, dan ada yang mau sholat tapi nggak mau berzakat. Kan ada yang nggak mau sholat, nggak mau berzakat, seperti Musailamah al-Kadzdzab, itu clear. Sahabat sepakat untuk memerangi. Tapi yang masalah ada orang yang mau sholat tapi nggak mau berzakat. Misalnya Malik bin Nuwairah, nah, ketika ditangkap oleh Khalid bin Walid dan kemudian ditanya gitu kan, kata Khalid, wahai Malik, ma ra'yuka anis shalah, bagaimana menurutmu tentang sholat? Kata dia apa? Ya, in amartumuni bis sholati usolli, kalau kalian perintah saya sholat, saya akan sholat, katanya. Kalau begitu gak ikhlas dong, kata Khalid. Ikhlas itu kan dalam hati, gak ada urusan dengan orang lain gitu kan. Intinya dia tetap mau sholat. Tapi kata Khalid mengadili dia, wa amma zakat, bagaimana dengan zakat? Kata dia apa? Al malu mali la yu'ti ahad. Saya la yu'ti ahada. Harta saya dan tidak akan pernah saya berikan kepada pun. Intinya dia mau sholat, tidak mau berzakat. Menghadapi orang-orang seperti ini, ya, Umar cenderung memaafkan. Janganlah dibunuh, janganlah diperangi, kan tetap mau sholat, ya, tetap mau sholat. Amma zakat ataupun zakat, ntar pelan-pelan lah kita nasihatin, kita ini kita bina begitu kira-kira ya. Tapi Abu Bakar enggak. Saya tidak ingin ada orang yang memisahkan sholat dengan zakat. Dan akhirnya ya, Malik bin Nuwairah tadi, walaupun yang mengeksekusi adalah Khalid bin Walid, tapi Abu Bakar tidak mengingkari dan tidak menyalahkan Khalid bin Walid. Artinya dia membenarkan. Nah, ini pendapat Umar yang dikalahkan, ya, dan pendapat Abu Bakar yang akhirnya disepakati, ya. Nah, kasus yang lain terbalik, ya, misalnya masalah tanah wakaf. Masalah tanah wakaf ini beda. Umar dengan Abu Bakar beda pendapat. Abu Bakar cenderung membolehkan siapapun untuk menggarap tanah wakaf. Boleh. Tapi Umar tidak. Umar tidak. Lalu siapa yang dimenangkan? Pendapat Abu Bakar atau Umar? Ada kisah menarik. Suatu saat seorang sahabat Nabi menghadap Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, tidak jauh dari Masjid Nabawi ini ada lahan kosong. Nih, waktu itu, kalau sekarang nggak ada lagi lahan kosong, sudah berdiri hotel. Dulu masih ada. Kata orang ini, Abu Bakar, ini tanah kosong. Sayang kalau nggak dimanfaatin. Mohon izinkan saya memanfaatkannya. Entah ditanamin cabai, sayur mayur atau apalah gitu kan. Jadi banyak nganggur. Kata Abu Bakar, itu tanah wakaf, bukan milik saya, tapi milik kaum muslimin. Ya, saya kan juga kaum muslimin, katanya gitu kan. Begini kata Abu Bakar Siddiq, ya, saya setuju Anda garap tanah tersebut. Ini disebut dengan ihya'ul mawad, menghidupkan tanah yang kosong. Dan ini sunnah Rasul, nggak boleh kita mendiamkan tanah nggak ada manfaatnya, ya. Tapi kita harus manfaatkan. Secara personal kata Abu Bakar, saya sepakat, setuju.
Tapi ini kan bukan tanah saya. Anda minta pendapat beberapa sahabat Nabi yang lainnya. Kan ada Utsman, Abdurrahman masih hidup, Talha juga ada. Lihat, cek coba ya. Tanya ke mereka. Jangan lupa minta pendapat Umar. Dia juga penting gitu kan. Jangan tinggalin gitu kan. Anda datang juga ketemu Umar. Kata dia, Umar ini Anda boleh taruh di akhir deh. Ya, minta pendapat yang lain dulu, Umar belakangan. Tapi ingat, walaupun di belakangan, suaranya itu menentukan. Kalau Umar setuju, maka semua tanda tangan orang-orang yang setuju tadi berlaku. Tapi kalau Umar tidak setuju gitu kan, maka tanda tangan orang-orang yang setuju tadi, termasuk tanda tangan saya, itu nggak kepake. Maka datanglah orang ini ke beberapa tokoh, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talha dan yang lainnya ada di Madinah waktu itu, dan semua setuju kalau tanah wakaf itu digarap oleh orang ini. Datanglah dia ketemu dengan Umar. Ya Umar, ya, saya disuruh Abu Bakar terkait dengan tanah wakaf, saya disuruh oleh Abu Bakar Siddiq, ya, untuk izin ke beberapa orang. Si fulan, dan mereka sudah setuju semua. Tinggal Anda nih lembarnya nih. Anda tinggal tanda tangan sendiri, yang lain udah semua. Pesan Abu Bakar Siddiq, kuncinya di Anda. Kalau Anda setuju ya Umar, saya akan garap. Tapi kalau kata Anda tidak, maka semua tanda tangan ini termasuk tanda tangan Abu Bakar tidak berlaku. Maka Umar mengambil lembaran tersebut, wa mazzaqu, dan kemudian dirobek oleh Umar. Kata orang ini, apa-apaan? Gitu kan? Kok dirobek? Iya, saya tidak setuju. Dan saya menjalankan titah Abu Bakar Siddiq. Kan Abu Bakar Siddiq memberikan opsi kepada saya. Mau setuju atau tidak? Saya tidak setuju. Gitu kan? Dan semua tanda tangan tersebut tidak berlaku, maka saya robek. Orang ini bingung, datang ketemu Abu Bakar Siddiq dan sampaikan. Kata dia, ya Abu Bakar, sebenarnya yang jadi khalifah ini ente atau Umar? Siapa yang jadi khalifah? Anda atau Umar? Dan Umar datang, kata Umar, ya Abu Bakar, ya ma'asyiran nas, itu tanah milik kaum muslimin. Tanah wakaf tidak bisa digunakan oleh personal. Ya, kalaupun harus digunakan untuk kepentingan umum, nggak boleh dimiliki oleh satu orang. Ya, karena itu milik umat gitu kan. Dan memang hari ini sekitar Masjid Nabawi itu nggak ada yang milik, itu milik umat, wakaf, nggak boleh dijual, nggak boleh diwariskan, itu milik kaum muslimin. Ya, jadi nggak bisa. Ya, maka kata Abu Bakar Siddiq, ya, memegang pundak Umar, ya Umar, sebenarnya yang pantas jadi khalifah itu Anda, bukan saya, kata Abu Bakar Siddiq merendah. Kata Umar tersenyum, wallahi demi Allah, saya memilih Anda dari dulu sebagai khalifah dan alhamdulillah saya tidak salah pilih, gitu. Jadi selesai persahabatan yang luar biasa gitu kan. Walaupun mereka berbeda pendapat, tapi pada akhirnya mereka ketemu di satu titik dan saling memberikan peluang kepada yang lain untuk benar. Jadi enggak Abu Bakar mentah-mentah khalifah pendapatnya terus diambil, enggak. Dan sebaliknya, ya, ketika Abu Bakar memutuskan yes, maka Umar tidak pernah membelot gitu kan, laksanakan. Ya, termasuk nanti kita ketemu Khalid bin Walid, ya, yang diangkat oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai panglima perang. Ya Umar enggak setuju, tapi karena Abu Bakar As-Siddiq yang mengangkat dan sudah diketok palu begitu, dia selesai. Sam'an wa ta'atan. Dan begitu adab seorang muslim. Kita boleh debat, boleh kenceng-kencengan urat leher, menyatakan ketidaksetujuan dalam sebuah syura, sebuah rapat, yes, bisa. Tapi ingat, begitu diputuskan, klik, selesai. Jangan ada lagi yang ngomong di belakang. Apalagi kemudian misalnya pendapat jamaah itu salah misalnya kan. Pendapat misalnya DKM rapat nih ya, menentukan apa gitu ya, pilihannya yes atau no, ya. Tiba-tiba diputuskan no misalnya kan, atau taklim kita seperti ini ya, offline. Nah ada orang yang nggak setuju dari awal, saya tidak setuju begini. Tapi ketika diputuskan yes oleh rapat, ya nggak boleh lagi tidak setuju, harus setuju. Ya, kalau nggak mau setuju ya sebelum rapat omongkan ketidaksetujuan kita beserta dengan dalil-dalil dan alasannya. Begitu diketok palu, yes, selesai. Qarar al-qadi dalam kaidah ushul fikih ya, qarar al-qadi ketetapan seorang pemimpin ya, qadi, hakim yang memutuskan perkara, yarfa'ul khilaf, ya, menganulir semua perbedaan. Dan Umar demikian ya. Umar juga yang mengusulkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk mengumpulkan mushaf.
Ya, ketika banyak di antara sahabat Nabi yang syahid dalam perang Yamamah, lalu kemudian Umar khawatir ya, kalau para hafaz menghafal Quran ini habis, maka Al-Quran dia khawatirkan akan hilang gitu kan. Maka Umar mengatakan sebaiknya mushaf kita kumpulkan, kita rapikan jadiin satu bundel. Kata Abu Bakar, ini nggak boleh, ini bid'ah, Nabi nggak pernah ngajarin begitu ya. Kata Umar menegaskan kembali bahwa ini usul, ada hal yang baru, tapi karena ada maslahatnya, pada akhirnya Abu Bakar akhirnya setuju. Nah, ya, maka Umar ini termasuk orang-orang yang berani dalam melakukan ijtihad ya. Jadi hal-hal baru yang memang tidak ada dalilnya, nanti kita akan lihat, misalnya termasuk sholat tarawih berjamaah, termasuk penetapan penanggalan hijriyah, bahkan nanti ada yang kontroversi sekali. Apa itu? Umar menetapkan bolehnya bea cukai. Ya, nih Pak Robi yang kerja di bea cukai ya. Bea cukai ini ya, dulu di masa Nabi pernah dilarang. Nahar Rasul anil maks, ya, Nabi melarang cukai. Ya, jadi kalau melewati sebuah tempat, negara, wilayah, maka ya yang lewat itu harus store ke tempat tersebut ya, 10% usyur. Ya. Nah, di masa Rasulullah ini nggak boleh. Ya, Nabi melarang, tapi Umar justru menetapkan. Apa bedanya? Dulu di masa Nabi al-maksu ya, pungutan tersebut itu pungli, pungutan liar, nggak boleh memang. Jadi diambil, misalnya ada sebuah kafilah dagang akan melewati sebuah kabilah ya, suatu desa, maka dia harus store ke desa itu tuh, dan diambil oleh petinggi desa tersebut. Jadi bukan untuk kepentingan masyarakat, ini nggak boleh. Nah, di masa Umar enggak. Cukai, hasil pajak bea cukai itu diambil dari mereka yang lewat atau masuk ke sebuah negara itu ya, dan dimasukkan ke kas negara untuk kemaslahatan. Dan itu ya, cukai hari ini. Jadi beda kasus. Al-Maksu yang dilarang oleh Rasul dengan al-usyur yang ditetapkan oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ya. Nah, dia mendampingi Abu Bakar Siddiq sampai kemudian kita pernah ceritakan bagaimana Abu Bakar Siddiq ini menjadi khalifah ya, dan terjadilah beberapa peperangan, puncaknya adalah perang Yarmuk ya. Jadi ketika terjadi perang Yarmuk, menjelang peperangan Abu Bakar Siddiq meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, dia memberikan wasiat agar yang menjadi khalifah setelahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar pun resmi diangkat menjadi khalifah yang menggantikan Abu Bakar Siddiq tanpa resistensi sama sekali. Tidak ada penolakan sama sekali. Ya. Sobir Abdu itu menggambarkan ketika Abu Bakar Siddiq sedang sakit, manggil Utsman, ya Utsman, tulis surat wasiat. Maka Utsman menulis surat wasiat, jika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, maka yang menjadi khalifah adalah Umar, dan dibacakan surat tersebut, clear, selesai. Nah, ya, ini sistemnya gitu kan, boleh banget. Ya. Dan beberapa khalifah melakukan hal seperti ini. Misalnya Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah ke-7 Bani Umayyah, ya, atas saran dari seorang ulama, Raja bin Haywah namanya, dia memberikan nasihat, ya Sulaiman, ketika dia sedang sakit-sakitan, usul saya sebelum Anda meninggal dunia, supaya nggak kisru, supaya nggak berantem gitu kan, Anda tulis wasiat. Siapa yang akan menjadi pengganti Anda? Baik, siapa? Umar bin Abdul Aziz. Maka ditulis surat wasiat tersebut. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dunia, maka yang jadi khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-8 Bani Umayyah. Nah, demikian juga dengan Umar bin Khattab atas wasiat Abu Bakar Siddiq. Nggak ada pemilihan, nggak ada syura, tinggal bacain beres. DKM Al-Husna mau begitu juga boleh. Silakan ya, ketua DKM-nya bikin surat wasiat. Kalau ketua DKM-nya siapa di sini? Pak Rama. Pak Robi. Udah tulis wasiat ya. Kalau saya meninggal dunia, maka menjadi ketua DKM adalah, sebutkan tuh namanya ya. Simpan baik-baik ya, simpan. Dan ini pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ya, kebiasaan ini pernah dilakukan oleh Utsman. Ya, cuman masalahnya yang diwasiatin itu meninggal lebih dulu. Siapa? Abdurrahman. Jadi Utsman itu pernah nulis wasiat, kalau saya meninggal dunia, kata Utsman bin Affan, maka yang jadi khalifah adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf meninggal lebih dulu daripada Utsman. Makanya ketika Utsman meninggal,
yang jadi khalifah bukan Abdurrahman, tetapi Ali. Karena Abdurrahman tidak bisa lagi jadi khalifah karena udah keburu meninggal, dan itu doanya. Doa Abdurrahman, ya Allah, kalau benar Utsman itu nulis wasiat, jika dia meninggal saya yang jadi khalifah, maka amitni qablahu, matikanlah aku sebelum dia. Saking dia nggak pengen jadi khalifah, matikanlah, wafatkanlah aku sebelum Utsman. Dan Abdurrahman pun wafat di tahun 32 Hijriah, sementara Utsman meninggal tahun 35 Hijriah. Lebih dulu Abdurrahman ketimbang Utsman. Apa langkah Umar bin Khattab? Kita teruskan sekitar 10 menitan lagi. Apa langkah Umar bin Khattab ketika dia menjadi khalifah? Yang sangat menonjol adalah beliau yang mengubah karakter kerasnya menjadi lunak. Dan ini yang dikhawatirkan orang-orang di awal-awal. Jadi ketika diumumkan Umar jadi khalifah, wah, masyarakat itu ketakutan. Belum nggak jadi khalifah aja dia udah ngatur khalifah. Umar itu sebelum jadi khalifah dia udah ngatur khalifah Abu Bakar Siddiq dengan usulan-usulan dan seterusnya. Dia yang usul. Ini dia yang jadi khalifah, mesti lebih otoriter. Begitu bayangan mereka waktu itu ya. Tapi ternyata tidak. Umar mengubah watak kerasnya menjadi lunak, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa bagaimana Umar itu ya menganulir pendapatnya dan mendahulukan pendapat orang lain. Termasuk ketika dia mengumumkan agar para akhwat, para muslimah yang dilamar itu nggak boleh memberikan mahar gede-gede, maksimal 400 dirham, 400 dirham, nggak boleh lebih dari itu. Ini keputusan Umar. Angkat tangan seorang ibu, ya Umar, Anda salah, Anda keliru. Allah, Rasulnya tidak pernah membatasi mahar, itu hak wanita, jadi nggak boleh. Maka Umar mengatakan, sadaqat imra'ah wa akhta rajul, wanita ini benar dan Umar yang salah. Jadi Umar ngaku salah gitu kan, memenangkan pendapat wanita tersebut ya. Dan Umar juga melanjutkan perjuangan Abu Bakar Siddiq dalam memperluas wilayah ya, di mana target Abu Bakar Siddiq dulu membebaskan negeri Syam, dan Umar meneruskan. Maka satu persatu wilayah-wilayah Syam itu takluk dalam kekuasaan kaum muslimin, di antaranya Palestina. Jadi Palestina itu jemaah jatuh ke tangan kaum muslimin setelah sekian ratus tahun dikuasai oleh orang Romawi ya, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, jadi belakangan ketika terjadi perang salib atau sebelum perang salib ya, Baitul Maqdis atau Palestina jatuh ke tangan orang-orang Nasrani ya, dan muncullah Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan negeri tersebut. Sampai kemudian tahun 1917 ketika Perang Dunia Pertama, baru kemudian Inggris menyerahkan sepetak tanah Palestina itu kepada Yahudi. Sampai hari ini Palestina dijajah oleh orang Yahudi ya. Dan selain itu prestasi Umar juga, beliau mulai melakukan penertiban administrasi negara. Beberapa wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin yang mulai dipetakan ya. Dan Umar mengangkat amir, wali kota ya, kalau wilayahnya agak gedean dikit ya, mungkin semacam gubernur gitu ya, untuk mengepalai pada masing-masing daerah tersebut. Misalnya ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, pernah diangkat oleh Umar untuk menjadi kepala daerah Kufah ya, dan Basrah ya. Tapi belakangan Kufah dan Basrah ini dipisah. Kufah dikepalai oleh Sa'ad bin Waqqas, sementara Basrah dipimpin oleh Uthman bin Ghazwan. Mesir ya, Mesir itu tunduk di bawah kekuasaan Umar di masa kekhalifahan Umar bin Khattab ya, dan menjadi gubernurnya Amr ibn As, karena dialah yang membebaskan negeri tersebut ya. Wilayah Syam ya, sempat bergantian kekhalifahannya, gubernurnya sempat Abu Ubaidah ibn Jarrah, digantikan juga dengan Yazid bin Abu Sufyan gitu ya. Lalu kemudian sempat juga Mu'adz bin Jabal ya. Bahkan Amr bin As sempat diamanahi walaupun tidak lama, dan akhirnya Syam ditunjuk oleh Umar sebagai kepala wilayah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Sampai kemudian Umar meninggal dunia, Muawiyah yang jadi kepala daerah wilayah Syam ya. Prestasi Umar lagi apa?
beliau ya mengatur strategi administrasi negara ya, membentuk lembaga-lembaga pemerintahan. Ya, Baitul Mal dimaksimalkan. Kalau selama ini Baitul Mal itu penghasilannya itu dari pajak-pajak jizyah non muslim dan sedekah ataupun zakat kaum muslimin, plus hak dari harta rampasan perang. Nah, di masa Umar ini dimaksimalkan lagi penghasilan tersebut. Kalau kemudian sebelumnya harta rampasan perang itu yang diambil cuma 1/5 saja untuk kas negara, sebelumnya di masa Rasul juga begitu ya, tapi di masa Abu Bakar tidak. Di masa Umar tidak. Seluruh harta rampasan perang itu ya pelan tapi pasti diambil menjadi milik negara. Dan sebagian dialokasikan untuk operasional peperangan. Dan tentara sistemnya gajian. Kalau di masa Rasulullah dan Abu Bakar, tentara itu nggak gajian. Mereka mendapatkan harta kalau menang dan dibagi rata. Di masa Umar tidak. Mereka digaji. Sehingga para pensiunan tentara yang tidak berperang lagi itu tetap dapat gaji. Di masa Abu Bakar enggak. Ya, tidak. Nah ini ijtihad Umar. Kemudian Umar juga ya membuat pengadilan, kemudian hisbah, pengawasan ya, lalu kemudian menetapkan penanggalan hijriyah, membangun Masjid Nabawi Masjidil Haram walaupun tidak seluas di masa Utsman, tapi beliau mulai membangunnya. Kemudian sholat tarawih berjamaah yang tadinya sendiri-sendiri ya, di masa Umar mulai dilakukan secara berjamaah di Masjid Nabawi sampai hari ini ya. Dan yang lebih penting lagi, beliau mulai memberikan honor kepada orang-orang yang mengelola Masjid Nabawi. Ya, kepada imamnya, kepada muadzinnya, petugas kebersihannya diberikan honor oleh Umar bin Khattab. Nah ini lakukan Umar bin Khattab ya, sampai kemudian wilayah Islam begitu luas dan tibalah pada akhir hayatnya ya, setelah menaklukkan wilayah Mesir, Syam sampai kemudian Persia. Nah, negara Persia ini ya tunduk takluk di bawah titah Umar bin Khattab ya. Di tahun 23 Hijriah, salah satu tawanan perang Qadisiyah namanya Abdurrahman, Abu Lu'lu al-Fairuz ya, ini tentara Persia yang dikalahkan oleh kaum muslimin dan dijadikan sebagai tawanan perang dan akan dimerdekakan ya, dalam proses rehabilitasi iman. Dia merasa dendam luar biasa kepada Umar bin Khattab ya. Dan di suatu pagi di akhir bulan Zulhijjah ya, akhir bulan Zulhijjah di tanggal 23 Zulhijjah tahun 23 Hijriah ya, ketika Umar sedang mimpin sholat ya, ditusuklah perut Umar ini berkali-kali dengan pisau yang sudah dilamuri dengan racun yang sangat galak ya, sehingga 3 hari kemudian Umar meninggal dunia. Dan ini bagian dari cara Allah mengabulkan doanya. Karena dia pernah berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, wafatkanlah aku fi madinati rasulika, di Madinah ya, dibunuh oleh non muslim ya, wafat syahid dibunuh non muslim di Madinah. Kata anaknya Hafsah, ya abati, gimana doamu ini? Nggak masuk akal. Pengen mati syahid tapi di Madinah. Kalau pengen mati syahid udah di medan peperangan, masa di Madinah gitu kan? Tapi begitulah cara Allah mengabulkan doanya. Dia pun meninggal dunia dalam keadaan syahid. Karena itu dalam ketika dia bertanya sebelum meninggal dunia, siapa yang membunuh saya katanya? Kata para sahabat, Abu Lu'lu al-Fairuz. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Anja'alta qatli ala yadi rajulin laisa bimuslim, yang telah menjadikan ya, pembunuhku bukan muslim. Hatta la yahjubani baina yadayka bisajratin sajadahalak, sehingga ya tidak ada yang membatasiku sujudnya seseorang yang membunuhku dengan artinya orang yang membunuh ini tidak pernah sujud kepada Allah karena dia bukan muslim, dia bunuh oleh non muslim, dan ini keinginan dia. Dan Rasul juga pernah menegaskan dalam hadis yang sahih, man sa'alallaha ya syahadata bi sidqin ballaghallahu manazil syuhada wa mata al firash. Barang siapa yang meminta kepada Allah agar mati syahid shadiqan, benar dari hatinya, maka dia akan mendapatkan pahala mati syahid walaupun mata ala firashi, walaupun meninggal di tempat tidurnya. Umar syahid
akhir bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah, dan penggantinya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana kisah keluarganya, potret keluarga Umar bin Khattab, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Dan tema Umar ya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Tapi pada pertemuan depan mohon diingatkannya, ada satu sesi lagi ya, tentang Umar bin Khattab. Kita akan bahas momentum-momentum bersejarah terkait keluarga atau terkait Umar bin Khattab dengan keluarganya. Bagaimana dia mendidik keluarganya, anak-anaknya, sehingga bisa kita ambil keteladanan untuk kita hari ini. Baik, saya cukupkan ya, kita masuk ke sesi diskusi. Jika ada yang ingin tanyakan atau ditambahkan sebelum kita cukupkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, luar biasa sudah disampaikan episode tentang Umar bin Khattab ini setelah beliau masuk Islam, peran-perannya sebelum hijrah, dan bagaimana kisah beliau hijrah. Sekelumit memang ya, karena waktunya cukup panjang sebenarnya kalau mau menceritakan tentang Umar bin Khattab. Juga termasuk peran-peran beliau ketika mendampingi Abu Bakar As-Siddiq sewaktu menjadi khalifah, termasuk tadi sedikit fase ketika beliau menjadi khalifah, Ustaz ya. Ya, tidak ada sedikit tadi kisahnya. Nah, ini jamaah, jika ada yang perlu didiskusikan bisa disampaikan langsung, mic tidak dikunci, bisa dibuka langsung. Nah, emang menarik dari kisah Umar ini, Ustaz ya. Mungkin nanti akan didalami lagi bulan depan ya. Insyaallah. Itu momen-momen yang jadi sejarah lah, yang penting, yang perlu diingat dari Umar itu sendiri. Memang salah satu yang menarik tadi Ustadz sampaikan mengenai gaji tadi Ustadz ya. Sebelumnya kan belum pernah gitu ya pemimpin sebelumnya itu Rasul maupun Abu Bakar tidak mencatatkan seperti itu, tapi muncul ijtihad itu Ustaz. Nah, ini ada latar belakangnya nggak Ustaz ya? Iya. Kalau kita lihat beberapa ijtihad ya Umar bin Khattab, bukan hanya masalah penggajian ya, tapi juga banyak hal-hal lain yang terbilang hal-hal yang baru gitu ya. Mengapa demikian atau apa latar belakangnya? Beliau melihat, dan ini dalam kajian-kajian usul fikih ya, maqasidus syariah gitu kan. Jadi tujuan diterapkannya sebuah syariat itu untuk atau punya tujuan tertentu ya. Jadi contoh lain misalnya ya, di masa Nabi orang yang mabuk minuman keras itu dicambuk 40 kali. 40 kali dicambuk. Tapi di masa Umar 80 kali. Masa. Mengapa? Karena 40 kali dicambuk masih aja mabuk. Jadi dikali 2 oleh Umar baru diberhenti gitu kan. Nah, jadi ada ini disebut dengan maqasidus syariah, tujuan dilaksanakannya sebuah syariat ya. Nah, ya. Termasuk juga kebijakan-kebijakan lain, misalnya penanggalan hijriyah, walaupun Nabi tidak pernah lakukan, tapi karena ada maslahatnya maka dilakukan. Ya. Memang terlihat visinya gitu Ustaz ya. Iya. Untuk membawa maslahat, beliau tidak ragu untuk yang pastinya juga sudah dibekali dengan pengetahuan beliau yang namanya sahabat gitu ya. Iya. Ini tidak akan bertentangan dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan Nabi sendiri emang memuji kecerdasan Umar bin Khattab. Kata Rasulullah SAW, Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Sungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan Umar wa qalbihi, dan hatinya. Bahkan ada ada beberapa ayat yang turun itu dalam tanda kutip bukan terinspirasi, tapi ngambil kalimat Umar. Misalnya ketika dia minta kepada Rasulullah agar ya Rasulullah ya, nattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kita jadikan maqam Ibrahim, maqam itu tempat berdirinya Ibrahim, bukan makam gitu kan. Kita jadikan sebagai tempat sholat, musalla gitu kan. Akhirnya turun ayat surah Al-Baqarah ayat 125-an ya. Kata Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Persis seperti kalimat Umar. Begitu Umar mengatakan,
Begitulah Al-Quran turun. Surat At-Tahrim juga begitu. Ya, kata ketika Rasul menceraikan istrinya dan kemudian balik lagi, kemudian Umar menasehati Hafsah dan Aisyah. Kata Umar apa? Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna. Itu kalimat Umar. Begitu tidak lama setelah turun ayat persis. Ya, sama dengan kalimat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi luar biasa. Ya, jadi jadi apa yang keluar lisan Umar itu dan dari hatinya itu jadikan wahyu gitu kira-kira ya. Iya. Iya. Baik jamaah, apabila ada yang perlu didiskusikan lagi, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini nggak menyalakan video saat baru pulang masuk ke rumah. Oh iya silakan. Ya, saya tertarik ya kisah Umar dengan berbagai macam keutamaan, keistimewaan beliau. Yang mau saya tanyakan terkait salah satu episode sejarah kaum muslimin ya, khususnya ketika Rasulullah SAW wafat itu, ya kan ada peristiwa yang melibatkan sahabat yang lain, sahabat yang tidak kalah mulianya yaitu Abu Bakar. Kita tahu Umar termasuk yang diingatkan saat itu, karena beliau mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad Rasulullah wafat, biar saya tebas batang lehernya. Seolah tidak menerima gitu kenyataan takdir yang sudah Allah gariskan. Kemudian tampillah Abu Bakar yang kita tahu kemudian mengatakan barang siapa yang menyembah Allah dan Rasulnya dia akan terus hidup selamanya. Dan barang siapa yang menyembah Muhammad maka beliau telah berpulang menghadap kasihnya hari ini. Plus dibacakan Quran ya, Al-Imran 144 kan, Umar Muhammadun ila Rasul dan seterusnya. Abu Bakar mengingatkan Umar dan para sahabat saat itu. Umar kemudian langsung ya teringatkan dan beliau berkata sepertinya baru mendengar ayat ini gitu. Padahal sudah sering dia baca dan hafal. Yang ingin saya tanyakan apa yang bisa kita capture ya Ustaz dalam episode kisah ini ya. Seorang yang begitu sangat istimewa seperti Umar pun rupanya pernah lupa gitu ya, khilaf atau apakah bisa dibilang ini saat seorang Umar khilaf atau lupa Ustaz atau apa nih yang kita bisa lihat dari peristiwa ini? Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya. Jadi ini peristiwa wafatnya baginda Rasulullah SAW ini merupakan watak asli Umar. Jadi kelihatan sekali spontanitasnya ya. Zahiruhu ka batinihi, apa yang lihat apa yang nampak dari wajahnya itu yang kemudian betul-betul yang ada dalam hatinya. Dia tidak mungkin hatinya menangis kemudian menunjukkan lisannya, bibirnya tersenyum, itu nggak mungkin. Atau sebaliknya gitu kan, lisannya, hatinya senang tapi wajahnya menunjukkan ketidaksukaan, enggak. Zahiruhu ka batinihi ya. Dan spontanitasnya itu ketika dia melihat suatu peristiwa maka dia akan segera reaksi. Termasuk wafatnya Rasulullah ini pertama ini gambar kecintaan seorang Umar kepada Rasulullah ya. Kecintaan seorang Umar kepada Rasulullah sehingga dia tidak yakin kalau Nabi itu meninggal. Samalah kita hari ini juga begitu. Kalau kita sayang sekali dengan orang yang kita cintai, ketika dia meninggal dunia kita kayaknya nggak meninggal deh, itu nggak yakin bener gitu kan. Coba dicek lagi deh gitu kan. Jadi saya ada teman akrab dekat ya, jadi driver dibawa ke Jawa ya. Sore hari itu dia malam-malam mungkin jam 9 ini pamit ke istrinya gitu kan untuk berangkat ke Jawa. Tiba-tiba jam 12 malam ada yang nelpon saya ya, nelpon dan saya dibangunkan, ternyata yang bersangkutan sudah meninggal dunia karena jantung ya. Nah yang nemanin dia nih nggak sanggup ngomong ke istrinya, maka akhirnya saya yang datang ke rumah istrinya itu untuk ngasih kabar bahwa suaminya sudah meninggal dunia. Itu istrinya gitu kan berkali-kali mengatakan, enggak, salah kali, coba cek lagi. Enggak mungkin gitu. Jadi enggak percaya kalau saya mau wafat gitu kan. Enggak percaya. Enggak, salah kayaknya deh, enggak mungkin gitu ya. Orang berangkat sehat bugar, segar bugar. Mungkin salah sambung atau mungkin orang mau nipu gitu kan. Jadi enggak yakin, enggak percaya kalau suaminya meninggal. Itu kecintaan seorang istri, keluarga kepada suami. Ini bagaimana kecintaan seorang Umar kepada Rasulullah. Ketika disebutkan meninggal enggak mungkin. Ya, maka dia segera balik ke belakang dan itu memang pernah terjadi. Kata dia apa? Rasulullah itu tidak meninggal, dia cuma pergi sebentar.
sebagaimana Musa dulu pergi ya, 40 hari, setelah itu akan balik lagi. Dan Nabi akan balik dan akan memenggal leher orang yang mengatakan bahwa dia meninggal dunia. Jadi ini bagian dari apa? Bukan hanya kalaulah Umar mengatakan bahwa seolah-olah baru mendengar ayat itu kan turun ketika terjadi perang Uhud. Ya, selepas perang Uhud. Jadi ayat yang dibacakan Abu Bakar, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul" itu turun setelah perang Uhud, ketika mereka menyangka Nabi itu meninggal. Jadi kasusnya sama. Ya, jadi pada perang Uhud itu terdengar isu bahwa Nabi itu meninggal. Karena Ibnu Al-Qam'ah ya, itu teriak, "Qataltu Muhammad," dan saya membunuh Muhammad. Di situ mereka tidak percaya gitu kan. Maka turunlah ayat, ya, "Wa ma Muhammadun illa rasulun." Tidaklah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya gitu kan. Ya, wa in mata au qutila qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau meninggal kalian akan kembali ke agama nenek moyang kalian? Ini udah lama itu ayat itu turun dan pasti Umar dan yang lain pasti baca, tapi pada kondisi seperti itu dia seolah lupa. Seperti lupa dalam kondisi galau seperti itu, dia lupa dengan ayat tersebut. Ya, nah ini pelajarannya apa? Tentang kecintaan. Ya, kalau tadi ditanyakan hikmahnya, kecintaan seorang Umar kepada Abu Bakar, kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa itulah watak Umar. Ya. Itulah watak Umar. Spontanitasnya gitu kan, reaksinya, nah, itu yang menjadi ciri khas seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan reaksi ini bisa dua, bisa seperti tadi spontanitas dalam emosi atau spontanitas dalam tersentuh dia. Maka Umar tuh gampang menangis sebenarnya. Jadi ada orang yang punya karakter seperti ini gitu kan. Jadi hati dan ini tipis gitu kan, tipis. Jadi kan ada orang yang apa ya, keras gitu kan, dia enggak. Sebenarnya Umar tuh hatinya lembut ya. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak terduga, dia langsung reaksi, baik positif ataupun negatif, termasuk wafatnya Rasulullah SAW. Oke. Monggo, ada lagi? Baik, demikian Pak Robi, seperti tadi penjelasannya Pak Robi memang lagi sedih gitu Ustaz. Iya. Ditinggal sama yang dicintai. Iya. Kurang lebih gitu Pak Robi? Iya, makasih. Sama-sama. Iya. Baik. Pak Nafri ada pertanyaan Pak Nafri? Pak Rama izin Pak Rama. Siap. Iya. Ustaz, nanya Ustaz. Tadi saya sempat mendengar Ustaz menyampaikan bahwa pada saat Umar menjadi khalifah gitu kan, rakyat itu merasa was-was ya. Karena kan Umar terkenal dengan karakternya yang keras gitu kan. Tapi tadi Ustaz menyampaikan bahwa justru Umar merubah gitu ya tampilannya, menjadi sosok yang lemah lembut gitu kan. Ini kan apa ya, dua kondisi yang berbeda ya. Apa yang membuat Umar itu bisa dengan cepat shifting ya gitu kan, dari seorang yang berkarakter keras gitu kan, namun menjadi lemah lembut. Karena kan nggak semua itu bisa cepat seperti itu Ustaz. Menarik. Ya, sebenarnya pada diri Umar itu emang tersimpan karakter unik begini. Saya pernah nulis buku judulnya Dua Sisi Umar. Jadi Umar itu punya dua sisi seperti ini sebenarnya ya. Nah, tinggal kondisi mana yang kemudian membuat sisi itu dominan. Pertama, ya Umar punya sifat yang karakter yang keras tadi itu. Ya, jadi Umar keras gitu kan. Tapi sebenarnya dalam hati yang paling lembut, hati yang paling dalam, dia menyimpan benih-benih lembut tadi itu. Bahkan dimulai ketika misalnya dia sebelum masuk Islam dan kemudian sempat menampar adiknya gitu kan, kita pernah ceritakan ketika proses masuk Islam, ketika adiknya terjengkang dengan pipi, dengan bibir berdarah, dia langsung spontan gitu kan, spontan dia duduk ternyung, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, lemes kalau bahasa kita hari ini gitu kan. Padahal sebelumnya dia seorang yang bisa sangat emosional, yang marah. Nah, ini karakter Umar. Dia bisa hatinya itu bisa berbalik sedemikian rupa ya, karena dalam dirinya, kalau dalam bahasa psikologisnya nggak tahu, mungkin ada orang yang seperti ini gitu ya, hatinya itu tipis, gampang tersentuh, sehingga dia gampang berubah. Yang tadi keras tiba-tiba menjadi lunak. Dan para sahabat Nabi tahu karakter ini, tahu banget gitu kan, dan mereka sangat memahami ujung akhirnya ya. Nah, di awal itu mereka khawatir karena sikapnya
bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar keras. Begitu jadi khalifah, pasti lebih otoriter lagi dong. Ternyata mereka enggak. Ternyata Umar tidak. Umar mengubah ya, karakternya itu. Yang tadinya dikira orang otoriter, keras, ternyata enggak. Tapi dengan tetap tidak menghilangkan ya ketegasannya. Artinya ketika dia menjadi khalifah, dia tetap tegas gitu kan dalam hal-hal kemungkaran ya. Tapi lembutnya itu yang terutama ketika anak-anak. Jadi ini sisi lain dari Umar ya. Mungkin mesti pekan depan kita akan bahas, tapi nggak apa-apa ya. Jadi Umar itu ternyata disukai banget oleh emak-emak dan anak-anak. Nah kan ini kan unik. Umar itu emosional, marah, golak, tapi emak-emak itu senang. Terbukti pada masa Umar lah ya, Masjid Nabawi itu paling rame sholat berjamaah ibu-ibu. Ibu-ibu itu wah ya, rame. Bahkan Umar sempat melarang. Istri Umar itu sempat dilarang. Kata Umar, udah ibu-ibu nggak usah di masjid, sholat di rumah aja. Ya, dinasihatin istrinya, namanya Atika binti Amr ya, kan adik dia Sa'id bin Atika binti Zaid. Atika binti Zaid itu kan istrinya Umar. Katanya Atika, udah sholat di rumah aja, mak nggak usah ke masjid. Kan kata Nabi mengatakan bahwa sholat perempuan itu lebih baik di rumah. Iya kata Atika, tapi kan bukan larangan. Buktinya Aisyah, Ummu Salamah juga ke masjid gitu kan. Jadi akhirnya, tapi satu lagi yang membuat Umar tidak bisa berkutik. Kenapa emak-emak itu suka ke masjid? Karena mereka pengen mendengar ya, tausiahnya Umar. Ingin mendengar pengumuman Umar langsung gitu kan. Jadi Umar itu mengumumkan sesuatu itu di masjid. Nah, jadi akhirnya banyak emak-emak ke masjid. Yang kedua anak-anak itu dekat sekali dengan Umar ya. Tapi dengan syarat kalau mereka benar, kalau salah ya takut. Ada kisah Sinan, anak kecil usia mungkin 8-9 tahun ya. Suatu saat mereka di Madinah itu gini, Madinah lagi musim panas gitu kan. Jadi anak-anak, orang-orang kan jarang keluar rumah kalau panas. Ini anak-anak ya, enggak anak-anak Madinah, anak-anak Bogor sama gitu kan ya, yang kalau emaknya nyuruh tidur siang, emaknya tidur, dia enggak gitu ya, keluar anak-anak ini main. Kerjanya apa? Nimpukin nih, kalau bahasa Lampung itu nimpukin ngelemparin pohon kurma ya, yang setengah matang itu ya. Dia begitu dilempar kan jatuh tuh, untuk diambilin. Kan nggak boleh itu ya. Datanglah Umar. Begitu Umar datang lewat, serabutan, anak ini kabur gitu kan. Lari, ketakutan ngeliat Umar, pasti dimarahin. Ada anak kecil, Sinan namanya, dia nggak takut, diduduk aja, mengutin kurma yang jatuh itu. Kata Umar, Sinan, kata Umar. Kok nggak kabur, kata Umar. Enggak, saya kan nggak salah, katanya kan. Jadi karena dia nggak salah, dia berani. Saya kan nggak salah. Nah itu mengutin kurma, kurma yang jatuh. Kata Sinan ini, ya Khalifah, kata ibu saya, kalau kurma yang jatuh ditiup angin itu halal diambil oleh siapapun. Ya, nah saya ini mengambil kurma yang jatuh ditiup angin, bukan karena jatuh ditimpukin batu. Lihat kata Umar, maka ditunjukkan dan Umar tahu mana kurma yang jatuh ditiup angin dan yang barusan ditimpukin batu. Itu Umar bisa bedain. Kata Umar, benar ya, engkau benar. Jadi nggak takut dia. Nggak, karena dia merasa benar. Jadi itu karakter Umar ya. Dia memang punya dua sisi menarik gitu ya. Saya dari tadi lihat lirik-lirik, nggak tahu saya naruh di mana buku saya, judulnya itu Dua Sisi Umar bin Khattab ya. Sisi lembut dan sisi kerasnya ya, yang kadang ya bisa berubah dalam waktu yang sangat cepat ya. Wallahu alam. Ya Ustaz dan jamaah sekalian, emang menarik bahas Umar ini, nggak ada habis-habisnya Ustaz. Iya, betul. Tadi juga sudah dikasih preview sedikit tentang apa yang akan kita bahas besok mengenai keluarganya, karakter dan sebagainya gitu ya Ustaz. Tapi memang waktu juga harus kita cukupi Ustaz. Sudah pukul 9. Jazakumullah khairan katsir bagi semua yang hadir, terutama Ustaz Happy Andi telah memberikan sekelumit ya, kalau kita bilang sekelumit ya, kisah dari Umar sendiri gitu ya. Memang sebaiknya ini mendorong kita untuk lebih banyak membaca lagi tentang Umar gitu ya. Karena ada juga buku yang khusus dari Umar maupun yang ada di sirah sahabat sendiri. Baik jamaah sekalian, kita tutup dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Nafri ya, yang lain. Afwan sama-sama. Saya langsung pamit, Pak Rama yang lainnya, Ya. Tadi ada Pak Gus tadi kayaknya udah pamit duluan. Ya, pamit. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Teman-teman sekalian yang ada di akun YouTube, jazakumullah khairan atas kesertaannya. Kita ketemu lagi pada sesi berikut insyaallah. Bagi yang ingin mendapatkan notif kajian-kajian online bersama kami ya, silakan di subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notif insyaallah. Kita ketemu lagi dengan saya Happy Anniversary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.